Baik, selamat pagi teman-teman. Saya perkenalkan, saya Sidik Nuryanto. Saya selaku calon guru penggerak dari angkatan 11. Kali ini saya akan membuat video yang berisi tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1. Nah, sini saya sudah ada resume. Yang pertama, bahwa pemikiran Ki Hade di sana ada semangat atau filosofi yang mana menyatakan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Nah, kalau kita lihat ketika kita di depan kita harus bisa menjadi contoh, ketika kita berada di tengah kita harus memberikan semangat atau motivasi, dan di akhir ataupun di paling belakang kita harus memberikan dorongan. Nah, gitu. Sebelum saya memahami ataupun saya belajar dari modul 1, ada anggapan-anggapan yang ataupun pemikiran yang menguasai kepala saya. Ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah anak itu sebagai gelas kosong ataupun kertas kosong, yang mana mereka itu bisa apa saja kita beri, kita isi lah, itu sesuai dengan kemampuan kita sebagai guru. Jadi dalam hari ini guru adalah satu-satunya subjek atau sumber belajar, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah semua anak itu sama. Kita memperlakukan anak itu sama. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Nah, gitu. Sehingga dalam pembelajaran di kelas kita menggunakan metodenya sama, kemudian medianya sama, dan kita seragamkanlah semuanya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah guru itu adalah sebagai raja. Guru adalah salah satunya sumber ilmu. Nah, gitu. Sehingga di sini guru yang memegang kelas gitu. Jadi semuanya atas instruksi dari guru lah gitu, atau lebih berpusat kepada guru. Sering kita mendengar ada teacher center. Nah, dan pemahaman saya yang keempat adalah pada proses pembelajaran yang dipentingkan adalah aspek kognitif. Dalam hal ini adalah mencari nilai, dan nilai. Nah, dari 4 itu tadi adalah sebuah pemahaman saya, anggapan saya yang saya anggap itu adalah hal yang keliru ketika saya memahami di modul 1 ini. Anggapan saya itu ternyata kurang relevan ketika dihubungkan dengan teorinya Ki Hajar Dewantara. Nah, saya mencoba dari beberapa pertemuan ataupun kolaborasi ataupun berdiskusi dengan teman-teman termasuk fasilitator. Kemudian saya di situ mencoba merefleksikan bahwa pemikiran saya itu keliru. Nah, sehingga saya di situ memulai membuka diri bahwa satu, anak itu ya bukan sebagai kertas yang kosong, seperti itu. Jadi kita kalau seperti itu kan menganggap bahwa anak itu sebagai objek dan guru itu sebagai subjek lah gitu. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa hidup dan tumbuhnya anak itu di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak itu sebagai makhluk, sebagai manusia dan benda hidup, sehingga mereka tumbuh dan berkembang itu sesuai kodratnya sendiri-sendiri. Sehingga maka kita selaku pendidik atau sebagai guru hanya bisa mengarahkan untuk tumbuh dan kembangnya kodrat tersebut. Nah, gitu. Untuk selanjutnya saya menyadari bahwa semua anak itu ternyata berbeda. Mereka punya karakteristik sendiri, mereka punya keunikan sendiri, sehingga ketika di dalam kelas, dalam pendekatan, metode, ataupun media, bahkan strategi pembelajarannya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik anak-anak atau peserta didik. Dan selanjutnya guru tadi di kelas itu adalah semuanya
mempunyai peran. Jadi guru bukan salah satunya sumber belajar. Nah, gitu. Saya semakin sadar bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara itu benar juga ketika ada redaksi yang berbunyi menghamba kepada anak, pembelajaran menghamba kepada anak. Jadi pembelajaran adalah berpusat kepada siswa. Kita memfasilitasi anak didik kita untuk bisa mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, selanjutnya saya semakin sadar bahwa kognitif adalah bukan salah satunya tujuan. Bahwa di sana ada konsep mengajar. Mengajar itu adalah fokus pada pendidikan yang bersifat lahiriah, kemudian mendidik adalah berfokus pada batin atau mental. Jadi pembelajarannya harus mengarahkan kepada value atau nilai-nilai. Nah, jadi setelah mempelajari modul ini, saya bertekad untuk mencoba merubah pemikiran saya atau mindset saya bahwa pendidikan adalah mengajarkan kepada anak ataupun memberikan kemerdekaan kepada anak, memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi sumber belajar, dan anak dijadikan sebagai sumber belajar, nah gitu. Kemudian memberikan ruang untuk berekspresi, mengembangkan bakat, mengembangkan minatnya sesuai dengan passion, keunikan mereka sendiri-sendiri. Sehingga menjadi guru yang diharapkan itu bisa meneladani Ki Hajar Dewantara, yaitu ing arsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Oke, terima kasih. Semoga koneksi antar materi ini bisa diterima, dan salam bergerak.